Nah, rental motor berapa banyak itu beli? Saya ada sekitar 41 unit, Pak. 41 Itu unit. ada Jadi Royal Matic itu Enfield. suka ya? Wih, Royal Enfield. Ya dulu ada Royal Enfield. Jadi ya ini motornya jadi mesin sekarang, Pak. Ini pakai gas 50 kilo ya? 50 kilo, Pak. 50 kilo ada Iya, 4 ada tabung. Terus akhirnya diinstal pakai reveng. Entah kita apa ya kita percaya, mungkin orang Bali bilang tiba-tiba kita tambah mesin omset malah rame. naik, Pak. Percaya nggak percaya, Pak? Kita percaya orang Bali. Semoga bermanfaat kelas kita di Siap. Apik Roadshow. Karena Apik Roadshow itu cuma seminar, teman-teman. 1 jam, 2 jam. Ini aja mau diubah. Apalagi ikut kelasnya FBL. Wah, 3 hari loh. Bisa. Iklan lagi. Ya biar Simpel banget. lebih mudah. Kadang kan mengangkat ini berat, Pak ya. Kalau cewek kan enak, dia lebih ringan lah. Kasih roda 4. Ya. Ini inspirasinya dari mana ini? Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, saya masih ada di Bali dalam rangka Apik Roadshow dan kali ini kita menyasar salah satu peserta Apik Roadshow. Nah, yang kita culik dan saya diculik juga. Sekarang kita akan datang ke laundrynya Bli Cesar. Sudah ada langsung di sebelah kanan saya. Nanti kita akan lihat seperti apa bisnis laundrynya selama buka pas pandemi. Iya. Katanya pas pandemi itu sempat bisnis rental. Rentalnya katanya sepi, nggak ada orang yang datang ke Bali, motor dijual, akhirnya jadi laundry. Seperti apa perjalanannya, seperti apa inspirasinya, kita ngobrol langsung dengan beliau. Selamat siang, Bli. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, Pak Apik. Baik, Bli. Oke, karena sudah ada di depan layar, boleh langsung perkenalan aja, silakan. Selamat siang, nama saya Cesar. Saya dari CSR Laundry Express Bali. Selamat datang di Bali, Pak Apik. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya, salah satu inspirasi berkat beliau, channelnya beliau yang bikin saya untuk memulai bisnis ini. Baik, Baik, siap. Perkenalannya singkat dulu karena kayaknya agak grogi gimana, belum panas. Kita langsung masuk ke dalam ya, Bli. Kita Siap. sambil jalan-jalan ya. Oke. Oke, teman-teman, tadi kita sudah membahas Bli Cesar membangun bisnis laundry namanya CSR Laundry. Kenapa dinamakan CSR Laundry? CSR Laundry itu sebenarnya singkatan dari nama saya CSR. CSR. Sesimpel itu, Pak. Bukan Corporate Social Responsibility. Jadi sosial aja. Iya, Enggak, nggak sosial. Tapi kan sosial juga ya, Pak. Oh, ada membantu. Ada impact sosialnya Ada impact juga. sosialnya. Oke, ini dibuka dari tahun berapa ini? Tahun 2021, 2021. bulan Juli akhir. Berarti sekarang udah masuk 4 tahunan ya? Ya, mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya. Kenapa bisnis laundry? Dan bisnis sebelumnya apa? Diceritain dulu aja ke teman-teman. Silakan. Bisnis sebelumnya saya ada usaha rental motor. Di Bali kan dikenal dengan pariwisata, Pak. Yes, rental motor. Jadi di Bali kan juga macet, mobilitasnya biar mudah. Kenapa kita memilih bisnis rental motor? Sebenarnya bisnis itu jalan, Pak. Tapi tiba-tiba adanya pandemi itu, Pak. Yes. Kita yang memulai usaha di bisnis pariwisata ini sangat benar-benar terpukul. Terdampak ya? Karena sama sekali tidak ada Yang nyewa? yang nyewa, Pak. Nggak ada sama sekali? Hampir, ya mungkin ada sesekali itu selama setahun. Akhirnya saya mulai berpikir usaha apa nih yang masih bisa maju untuk kedepannya walaupun dalam situasi seperti ini, pandemi. Dan kita tidak bisa juga selalu membutuhkan kita tidak bisa tergantungan dengan pariwisata. Jadi saya mencari-cari dari YouTube bisnis apa yang cocok dan akhirnya menemukan channelnya Pak Apik sebagai inspirasi saya. Itu sangat-sangat benar-benar membantu menentukan bisnis laundry ini yang saya pilih. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas responnya. Saya kadang merinding kalau teman-teman kalau ada selalu respon berkat channelnya Pak Apik, channel Pak Apik ya. Ya untungnya bermanfaat. Semoga bermanfaat terus ya dan kami tetap konsisten berkomitmen untuk mengedukasi teman-teman bahwa pasti ada pro kontra dari channel yang kami sharing, tapi itu semuanya berdasarkan pengalaman. Yeah. Ternyata banyak orang yang kena dampak positif dari channel YouTube-nya Apik Primadia, termasuk Bli Cesar, yang akhirnya bisnisnya sebelumnya adalah rental motor, akhirnya bisnis laundry. Nah, rental motor berapa banyak itu Bli saat itu, Bli? Ada berapa motor? Saya ada sekitar 41 unit, Pak. 41 itu unit. campur dari motor Matic kecil sampai Matic besar. Kita ada X-Max, ada Jadi Royal Matic Enfield. itu suka ya? Wih, Royal Enfield. Ya dulu ada Royal Enfield. Jadi ya ini motornya jadi mesin sekarang, Pak. Motornya jadi mesin, gimana? Jadi mesin motornya. Yes, yes.
Daripada nggak ada penghasilan, Daripada nggak ada nganggur penghasilan. gitu aja. Ya waktu itu kita bertahan setahun tuh ya jual motor, ada uang, kita pakai hidup. Kok lama-lama motor berkurang, tidak ada kejelasan nih Pak. Iya. Kan kita nggak tahu nih, ternyata awalnya dibilang pandemi mungkin 6 bulan. 6 bulan lewat, nggak jelas setahun. 2 tahun. 2 tahun ya udah. Kita harus memutuskan untuk mencari usaha yang lain Pak. Ya yang dipilih ya laundry ini Pak. Siap. Karena nggak semua orang berani untuk beralih jalur teman-teman. Karena saat itu pas pandemi itu banyak banget. Tour travel, umroh itu banyak banget yang akhirnya bisnis laundry. Karena kedampak semua. Nah itu tadi tersekilas bagaimana beliau ternyata terinspirasi untuk bisnis laundry. Gimana hasilnya? Laundry. Oke. Wih. Tidak kalah sama rental lah. Oke. Mungkin nanti bisa saya tetap pingin buka rental lagi lah. Biar ada dua Tuh, ada bisnis yang diversifikasi bisnis berbeda ya Pak ya. Jadi hasilnya luar biasa. Berapa omsetnya? Tunggu sampai terakhir. Oke, kita jalan-jalan. Sebelum jalan-jalan, teman-teman instalasinya bagus-bagus di sini. Jadi instalasi gas, instalasi untuk ductingnya juga dipersiapkan dengan baik. Ductingnya ducting industrial, kayak di mall-mall dan sebagainya, atau di resto ya. Di resto, di seperti ini. kitchen gitu ya Pak ya. Kemarin kitchen. karena saya mikir kan itu untuk jangka panjang, jadi mending kita pakai ductingnya yang memang untuk standar industri Standar mungkin Pak industri, ya, lebih awet dan untuk maintenance-nya lebih mudah. Kita lihat di sini teman-teman, jadi ini pakai gas 50 kilo ya? 50 kilo, Pak. 50 kilo ada Iya, 4 ada tabung, terus akhirnya diinstal pakai reveng. Reveng Pak. Ada yang ke arah dryer, ada yang ke arah atas, lantai 2. Oke, di sini juga ada apar. Nah, aparnya sudah disiapin. Terus di sini juga ada meja lipat berarti ya? Meja tamu atau meja Ya, lipat? meja tamu ya Pak. Lipatnya di belakang sih. Keren, meja lipatnya bagus banget itu. Wih, keren. Ini mahal sekali lihatnya. Terus kita lihat lagi deterjennya nggak abal-abal teman-teman. Pakai Rinso Unilever Profesional. Oke? Silakan kalau mau sponsor. Dan suasananya biru ungu. Ini gimana nih? Warnanya dari CSR memang ini ciri khasnya. Ya ini yang istri sih yang menentukan. Ya biru kan artinya air juga Pak ya. Ada itu unsur itu lah. Ada unsur air, makanya warnanya biru. CSR Laundry. 3 jam selesai. Oke, nanti ada tulisan bersih, wangi, rapi. Apinya langsung, setelah ikut kelasnya Pak Api. Ya. Apik Roadshow kemarin harusnya bersih, rapi, wangi, nggak perlu. Fokusnya hilang nanti. Tapi dengan adanya banner kayak gini, orang masih kelihatan kok. CSR Laundry gede, 3 jam beres atau Laundry Express-nya masih kelihatan. Keren sih, Laundry Express-nya masih kelihatan. Tapi di depan ada CSR Laundry gitu aja. Ya. Oke, keren. Oke, sekarang kita lihat mesin, Bli. Kita lihat mesin dulu. Oke. Mesinnya ada 4 mesin cuci LG 20 kilo ya. Ini yang 24, ini 20 kilo satu Pak. 3 yang 24 kilo ya. 24-nya 3, 20 kalonya 1. Terus ada Midea. Wah, ini jalurnya beda lagi nih. Ya, ini awalnya mesin dari cabang kita yang udah tutup Pak. Oke, memang cabangnya ada berapa sebenarnya? Kita ada 3 cabang awalnya. Ada 3 cabang. Karena mungkin satunya kurang tepat sasaran Pak, tidak sesuai target kita. Akhirnya saya memutuskan untuk tutup. Jadi kita masih bingung mau cari tempat di mana. Dan pada saat akhir tahun kemarin di sini overload. Jadi saya memutuskan ya udah bawa mesinnya ke sini dulu untuk membantu di Jadi yang sana tutup dulu ya. Sana tutup dulu. Berarti cabangnya sekarang sekarang lagi 2. 2 cabang aja ya. 2 cabang. Terus sekarang mesinnya taruh sini. Jadi per cabang 4 stek semua rata-rata. Ya, 4 stek. 4 mesin cuci. Tapi entah kita apa ya, kita percaya mungkin orang Bali bilang tiba-tiba kita tambah mesin omset malah naik Pak. Percaya nggak percaya Pak? Kita percaya orang Bali sama kayak dulu kita punya di rental motor Pak. Sebenarnya kita tidak kekurangan unit, tapi saya beliin aja unit. Jalan motornya. Ya mungkin saya coba kemarin di mesin ini, bawa aja dulu ke Jalan Ratna, di cabang ini. Ya omset nambah Pak. Oh keren. Orang yang biasanya Sabtu Minggu, karena tadi beli Cesar belum cerita ya omsetnya berapa. Rata-rata berapa sih sini? Berapa kilo cucian? Di sini di hari awalnya. Sebelum ada mesin yang tambahan itu? Antara 150 sampai 200 lah. 150 sampai 200 kilo. Ya. Nah sekarang rata-rata berapa? Sekarang di hari biasa itu 200 sampai 250. 200 sampai 250. Ya. Jadi udah ada penambahan sekitar 100 kiloan. Kalau weekend? Di weekend di sini 300 sampai 400 kilo. Di luar satuan.
di luar satuan. 300 sampai 400 kilo teman-teman. Jadi dulu sebelum ada tambahan 4 stek yang di sana, itu kapasitasnya 150-an atau 200 kilo sehari. Di hari biasa. Di hari biasa. Kalau weekend mungkin 200-300 kilo lah. Yes, Kalau okay. dari 4 stek kemarin. Betul, betul. Jadi sekarang dengan adanya nambah mesin, berarti nambah juga. Karena itu tadi kalau menurut kami, ya kalau dari beli sesar lebih ke arah orang Bali itu percaya kalau ya udahlah nambah lagi dan sebagainya akan nambah juga omsetnya. Tapi di sisi yang lain kalau dari segi logika dan sebagainya, ya kita mengatasi overload yang weekend Ya, tadi. benar juga. Itu salah satu sih juga, Pak. Yes. Kemarin ada 4 stek nih pada saat weekend overload. Banyak sekali sampai Ya, di depan-depan cucian kan kadang nggak enak juga kita ngeliat Pak ya, kurang estetik lah. Yes. Sekarang dengan adanya mesin yang 8 stek ini sangat benar-benar terbantu on time. Jadi kemarin malah yang setrika menunggu Cucian, Pak. Mana Mana nih? Duluan selesai setrika. Kalau sekarang balance lah. Oke, siap. Oke, jadi sekarang sudah ada 8 stek. Kita akan lihat mesinnya seperti apa dan ada LG Styler. Ada kulkas di sini. Kulkas. Ini yang membedakan. Jadi teman-teman ada baju-baju mewah, baju mahal. Boleh. LG Styler. Ini yang mahal ini. Yang mahal. Wah, ini karena Andalan. Ini masih Dari ngerjain pabrik nih. juga. Sorry, masih ngerjain nih. Kok enggak ya? enggak. Keren. Ceng. Jadi Bapak Ibu, kalau ada laundry yang memang belum bisa mengerjakan dry clean, belum punya mesinnya ratusan juta, ini alternatif. Karena sebenarnya ini bukan mesin dry clean sebenarnya. Yeah. Tapi ini styler, saya harus jelasin dulu. Karena itu pro kontra. Siapa yang bilang dry clean? Siapa? Ya, mohon maaf. Bukan itu maksudnya. Jadi lebih ke arah teman-teman bahwa ini styler. Jadi kalau memang kita pakai solvent, jangan main asal semprot dan sebagainya karena bahaya. Nah ini alternatifnya. Kalau pengen aman lagi, wet cleaning sebenarnya. Ada mesinnya lebih murah lagi. Itu sekilas saja ya. Oke, mesin lengkap, tempat nyaman, kayak dikasih AC adem ini. Dikasih AC adem, pelanggan satuannya akan makin banyak. Dan kalau bisa laundry kilonya jangan di sini nantinya. Ya. Ini harus hilangin nih. Kemarin sudah ikut kelasnya Pak Apik, ya nanti kita akan upgrade juga untuk lebih memperlihatkan satuannya kita, jadi untuk memancing pelanggan lebih memilih satuan. Siap, semoga bermanfaat kelas kita di Apik Roadshow. Karena Apik Roadshow itu cuma seminar teman-teman, 1 jam 2 jam. Ini aja mau diubah, apalagi ikut kelasnya FBL. Wah, 3 hari loh, Bisa. iklan lagi. Iklan. Nah ini teman-teman, jadi karena tempatnya nyaman, bagus nih. Temboknya juga udah bagus, itu ada tulisan, ada sign-nya, neon sign sebenarnya. Ya, cuma lagi. Wash today or naked tomorrow. Ini ada tempat meja penerimaan, pakai tab, price list di sini. Nah ini kita bisa ngelihat semua nih. Karpet berapa, 20.000 per meter persegi. Laundry kiloan di sini berapa? 9.000 per kilo 1 hari selesai. 9.000 per kilo. Kita regulernya 1 hari, Pak. Oh 1 hari. Ya, cuci lipat 20.000 per 3 kilo, 30.000 per 5 kilo. Oh, 3 berarti jam langsung selesai. load ya? Langsung Konsepnya load. load. Oke, jadi konsepnya di sini kalau laundry cuci lipat, konsepnya adalah load per cycle. Ya. Seperti itu. Kita lihat di sini packagingnya juga bagus banget. Sudah ada brandingnya, CSR, meskipun nggak di tengah-tengah tulisannya. Karena udah mulai di packing. Oke, udah pakai aplikasi, udah lengkap ya. Ini kalau nanti udah mulai bergerak ke satuan, pelan-pelan laundry kiloannya dihilangin. Ini nanti isinya sepatu, terus koper, stroller, di sini aja udah. Oh, ya. Kasih lampu yang warna kuning-kuning nih. Bagus. Keren. Sip. Karena ownernya, istrinya, itu bersih-bersih. Suka bersih-bersih. Katanya cerewet sekali, bersih-bersih terus. Ayo bersih-bersih. Dicek di CCTV. Ayo maksudnya bersih-bersih. Ya gitu. Nanti kita nongolin orangnya. Ada di belakang situ. Oke, kita ke belakang. Jalan-jalan. Dryernya yang depan tadi apa? Speed Queen. Oh, yang depan Speed Queen. Ya. Yang belakang adalah LG. LG. Giant Max komersial. Washernya Midea. Media 18 kilo. 18 kilo. Nah, kami juga awet tuh Midea yang di beberapa titik. Tapi ada beberapa titik klien kami yang di Bandung ada yang sudah rusak misalnya. Ya memang sekarang sudah ada permajaan ya. Iya, sudah ada permajaan ini. Ini kita sudah masuk di area packing. Packing, tadi, Pak. Oke, di area packing teman-teman boleh masuk sini. Jadi cuciannya kita datang di hari Minggu sekarang. Iya, di hari hari Minggu kita bisa melihat, tadi meja lipatnya mahal sekali. Sekarang coba itu. Tempatnya paling Itu mahal sekali nih. kebetulan udah di rumah, nggak dipakai. Dibawa sini, Pak. Jadi untuk membantu lah. Keren. Emang ini kaisar. Dong.
Bukan Caesar, tapi Kaisar di sini. Oke, cuci lipat di area sini. Tuh, pegawai ada berapa ya di sini? Di sini ada 7 orang, Pak. 7 orang? Ya. Shift-shiftan atau gimana? Shift-shiftan, di 3 orang di bagian setrika, 3 orang di bagian kasir dan packaging, 1 kurir sekaligus bantu untuk di pencucian dan angkat untuk bawa ke lantai 2, Pak. Oke. Jadi cowok untuk yang Oke, teman-teman. Jadi ini pengerjaan untuk setrika ternyata di lantai 2. Jadi butuh 1 orang cowok ya, yang khusus untuk kerjaan bantu fisik ya, angkat. Dan fisik. Oke, menarik. Mungkin ke depannya kita tambahin lift lah untuk mempermudah. Kasihan juga kan, karena ini masih baru kita, belum berani mengambil keputusan tuh masang lift. Yes, pakai lift atau pakai yang itu Ya, untuk katrol kerekan gitu itu ya. yang. Nah, terus ada klien kami itu di Tebet di tempatnya Bu Ani ya. Bu Ani itu malah pakai lift tuh, bisa muat berapa ton karena ibunya sering naik turun, akhirnya dinaikin sama lift itu. Ya, sama cuciannya sama liftnya itu. Oke, kita bisa ngelihat ini yang menarik teman-teman. Tadi kalau teman-teman perhatikan, oh ini simpel banget ya. Dan ini udah diukur, disesuaikan dengan dryernya. Dryernya kan ada Speed Queen, ada LG Giant Max komersial. Nah ini kan, nah, ini tinggal digeret-geret gini. Ya biar Simpel banget. lebih mudah. Kadang kan mengangkat ini berat, Pak ya. Kalau cewek kan enak, dia lebih ringan lah. Kasih roda 4. Ya, Ini inspirasinya dari mana ini? Mas Sandy, Bandar Laundry. Sandy Bandar Laundry akhirnya disebut juga di sini. Gara-gara. Ini simpel, bener. Jadi dapat ide teman-teman bahwa kalau pengen simpel, konsepnya di stack, ditumpuk, dryernya bisa pakai ini. Teman-teman kita ada di lantai 2, dipakai untuk setrika. Jreng-jreng, segede ini bisa muat berapa mesin juga masih bisa. Masih bisa sebenarnya. Coba, gede banget. Gede banget. Tim setrikanya ada 3 orang. Serapi ini, buka laundry jam berapa sampai jam berapa? 8 pagi sampai 9 malam. Oh nggak jam 7 ya? Enggak, Pak. Belum. Sepi ya? Rencana kita maunya sih lebih awal. Oke. Kalau memang banyak orang mau berangkat kantor, berangkat sekolah, coba agak pagi. Iya. Jam 7. Banyak sih sebenarnya, kadang ada orang yang lupa ngambil pakaian. Dia harus anaknya pagi Pagi-pagi sekolah. berangkat sekolah. Karena kita buka jam 8 kan, Nah, sama kasihan jamnya dengan mereka Iya, sekolah ya, Pak ya. Mungkin lebih awal lah. Rencana kita akan jam 7 buka ya. Siap, siap. Ini area setrika, pakai kipas angin, anget sekali di sini. Anget, Pak. Setrikanya ada 4 sebenarnya teman-teman. Ya. Setrika ada 4. Pakai Kenzo boiler. Wih, Kenzo boiler. Ini kapasitas yang besar ya Kenzo-nya? 50 liter. Oh, 50 liter. Bisa berapa kepala? 4 kepala. 50 liter 4 kepala. Pakai Kenzo boiler. Kita bisa lihat settingannya. Di atas ada exhaust. Exhaustnya ada, kipas angin ada. Ini masuk angin apa enggak? Tapi sirkulasinya lumayan. Ya, awalnya kita pakai ini, Pak. Oh, Exhaust yang blower, ini. oke. Kita pasang di sana. Keluar sana. Nah, itu ada rangkanya. Yes. Terus? Kencang suaranya, Pak. Tetangga depan komplain. Komplain. Kebetulan teman di depan. Jadi nggak enak saya. Iya, iya, iya. Solusinya jadinya masang ini, tapi lumayan panas sih, Pak. Sebenarnya Panas masih. ya, panas, panas. Maunya saya tambahin kipas lagi. Ya masih cari-cari solusi lah untuk mengatasi panasnya ini. Yes, yes, yes. Oke, oke. Kita sudah bisa melihat lantai 2. Ini rencananya mau dipakai buat apa lagi, Bli? Lantai 2 ini, Bli? Yang pasti saya Terus ingin gede banget ini lantai masalah. 2 ini khusus untuk yang mungkin kedepannya satuan lagi, Pak. Satuan, Ya, malah mungkin fokus di bawah sini. kita mesin. Yang untuk yang kotor di bawah, untuk yang satuan di atas sama yang sudah bersih setrika ini di Oh, atas. Satuan udah tahu berapa banyak pieces per hari untuk satuan sendiri? Hafal nggak? Nggak hafal saya. Ya. Oke, nanti habis ini kita akan membahas omsetnya berapa kira-kira dengan hal yang ada tadi. Harga jual tadi berapa? 9.000 per kilo. 9.000 per kilo dan kalau lagi overload bisa 450 kilo sehari. 400 kilo lah 400 kalau kilo. overload. 400 kilo sehari kalau hari weekend. Hitung aja sendiri teman-teman. Oke, kita turun dulu. Yes, teman-teman, kita tadi sudah keliling dari lantai 1 hingga lantai 2, keliling-keliling, dan ada beberapa hal yang memang mau dieksekusi, karena kemarin habis ada sharing session di Apik Roadshow. Salah satunya ini, area sini mau dieksekusi, terus mau dikasih kaca biar adem, karena mau naikin harga katanya. Terus tadi udah ke lantai 2, kita bisa melihat lumayan naik turun. Coba kalau yang cowok itu sakit, misalnya amit-amit aja, misalnya sakit atau nggak masuk, siapa yang angkat-angkat? Nah, itu kan. Masa Pak Cesar ngangkat? Nah, kayaknya nggak mau dia. Nah, itu mau dibikin lift katanya. Nah, itu kan menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mau dieksekusi. Nah, mumpung kita lagi di bawah dan kita mau closing, tapi kita lupa tadi belum nanya, karena ini kan di Bali nih, Ya. Bli.
Kan biasanya di Bali ini kan terkenal dengan pariwisata ya pastinya. Apakah di sini juga banyak pelanggan yang wisatawan atau turis? Kalau di sini sih emang wilayahnya tidak terlalu untuk tidak di daerah pariwisata Pak ya. Jadi untuk turis jarang banget sih Pak. Jarang ya di jarang. sini ya? Karena tidak ada destinasi lah. Oke, yang paling banyak berarti apa kalau di sini? Ini rumah tangga yang paling banyak. Terus Rumah ada tangga. juga kita dekat dari Polda. Oh, polisi. Polisi Siap. juga. Siap, Jenderal. Nah, marketnya menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas Pak. Menengah ke atas Di ya. sini. Makanya harganya 9.000, Iya. pelanggan nggak ada yang mundur. Dan mungkin dinaikin harga pun dengan suasana dan kualitas hasil yang keren ini kayaknya pelanggan banyak yang mau datang gitu ya. Mudah-mudahan Pak. Keren. Siap. Yes teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang marketnya juga, omsetnya juga berapa, boleh ditonton di menit sebelumnya. Dan kita bisa melihat bahwa tempatnya bersih banget. Ya, ini bersih ya, saya udah sampaikan di depan tadi ya. Bersih banget, kayaknya bukan Pak Cesar ini yang ngurusin bersih-bersih ini aja. Kira-kira siapa Pak yang bikin ini kok tempatnya bersih banget ini? Ya kita munculin aja Pak. Munculin aja orangnya. Munculin aja orangnya, Siap. Pak. Di mana sih munculin di sini ya? Ya, siap. Ini dia orangnya. Ya, kita munculkan bidadarinya dari langit. Oke, mic-nya masih dengar mic-nya? Saya lepas saja ya punya saya aja. Nah, ini adalah siapa? Boleh kenalan diri. Oke, nama saya Sheni. Saya istrinya Pak Cesar yang ikut membantu di CSR Ronde ini. Di sini tugas saya pertama saya suka bersih-bersih sih. Saya ingin jaga kebersihan laundry saya ya. Karena di bidang laundry kan kebersihan pakaian. Jadi lingkungannya kan harus bersih juga. Kalau lingkungannya kumuh, otomatis pelanggan pada ilfeel kan untuk laundry di sini. Makanya saya juga benar-benar setiap pagi cek laundry saya udah bersih apa belum. Kadang staff setiap hari wajib untuk setor foto kebersihan dari kamar mandi, halaman depan, siram tanaman, area kasir, produksi dan lainnya. Lap mesin, cuci kotak sabun, drum clean dan lain-lainnya sih di sini. Tugas Ibu di sini selain mengawal kebersihan apalagi Bu? Controlling produksi, jalannya produksi, terus tim, habis itu Sama mengawal keuangan Pak. collect uang, terus tentang stok opnam sih, plastik yang habis, chemical yang habis, kayak gitu sih di sini. Sama saya sering sharing sama pegawai, staff-staff, kan mereka lebih dekat ke saya sih ketimbang Bapak sih sebenarnya. Untuk detail sampai detail-detailnya mereka sharing sih ke saya. Ada kendala, keluhan dari hati ke hati sih di sini. Kadang mereka takut sih ngomongnya kalau sama Bapak langsung gitu. Mereka lebih dekat sama saya sih kalau di sini. Di sini kebanyakan stafnya wanita, mungkin lebih nyamannya saya ke yang wanita. Setiap hari saya setiap kesini saya tanya ada keluhan dari pelanggan, terus ada kendala nggak, terus gimana pelanggan. Saya sih sharingnya kayak gitu-gitu aja sih di sini, Pak. Boleh pinjem ya. Oke, nah enak kalau dikasih mic terus ya. Oke, nah jadi Bu Sheni ya. Iya, Bu Sheni tadi menyampaikan bahwa tugas supporting system dari Pak Cesar, di Cesar tadi adalah Kak Sheni membantu untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, termasuk ngobrol dengan pegawai, itu penting banget. Kenapa selalu saya sampaikan, 1 bulan 3 bulan pertama itu masa krisis. Masa kritis juga untuk para pengusaha laundry, di mana banyak pengusaha laundry pengen buka langsung autopilot. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman juga harus salah satunya membangun kedekatan dengan pegawai, kedekatan dengan pelanggan. Nah, inilah yang dilakukan oleh beliau tadi. Itu penting banget. Itu sangat penting menurut saya. Karena sebelum omset datang, sebelum pelanggan untuk repeat order, kita harus kuatin timnya dulu. Biar dia kualitasnya bagus, dia kerjanya nyaman. Karena kalau nggak kenal ownernya, nggak kenal pelanggannya, ya kerjanya nggak nyaman juga. Suasana kerja dibikin nyaman karena bersih. Nah, kalau bersih, biasakan, akhirnya nyaman juga. Meskipun saya pas datang tadi baru bersih-bersih sih, saya lihat. Oke, karena sudah selesai kita sharing-sharing keliling-keliling, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Bu Sheni atau Pak Cesar, silakan. Pak Apik lebih sering-sering lah main ke Bali, Pak. Jadi ini Kenapa harus sering-sering? Pertama kali, ya dengan kemarin saya mengikuti roadshow yang sebentar itu semua daging, Pak. Jadi menurut saya kurang lama untuk seminarnya. Mungkin 2 hari, 3 hari, Pak. Mungkin kelasnya di Bali lah, Pak. Dibuka sekali-kali, Pak. Biar
kita juga ya Pak Apik sambil jalan-jalan. Kita juga deket gitu. Testimoni real tanpa ada apa-apa. Dengan adanya Pak Apik, channelnya Pak Apik emang benar-benar sangat membantu saya untuk bisa mengembangkan bisnis laundry seperti saat ini. Sangat menginspirasi. Saya juga mau menyampaikan kalau untuk Pak Apik juga sangat menginspirasi sekali Pak. Ya, untuk semoga Bapak bisa memotivasi kita untuk ke depan. Saya kayak memberikan kritik saran yang ada di depan ini. Terus mungkin masih ada ya tulisan bersih wangi rapi di spanduk saya yang seperti kemarin Pak Apik pernah menjelaskan di seminar. Sudah pasti bersih wangi rapi. Mungkin nanti kita akan mengedit semuanya yang saran dari Pak Apik kita ikutin deh untuk ke depan. Ya, sering-sering ke Bali ya Pak. Sering-sering, semoga kita juga bisa mengembangkan laundry kita, bisa buka cabang selanjutnya Pak. Amin. Amin. Nanti datang ya Pak. Siap. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup kita kasih buku. Nah, Ya. Oh iya. buku. Nah, ini kenang-kenangan dari kita. Semoga bermanfaat. Nah. Ya. Karena sudah selesai, jangan lupa teman-teman yang nonton kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Terus kalau pengen nanya langsung dengan beliau-beliau, nanti saya sisipkan di description-nya video ini, silahkan dicek nanti dan tanya langsung dengan beliau lewat DM, Instagram dan sebagainya. Terima kasih atas teman-teman atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Dan saya Sheni mohon undur diri. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Dadah. Saya Cesar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dari Bali.